Shalom warga kerajaan, masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan. Kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya. Ada penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tetapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan. Mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau saya nonton film 300, bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku, dan firman Tuhan berkata cuma ada 232, itu jumlah kecil sekali. Ya tentara cuma 7.000, tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari. Dan kita tahu mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David. Ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi. Maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku jangan lupa itu. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat. Entusiasme. Ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah. Anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin bernubuat. Mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar. Tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Spartan menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka yaitu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudaraku. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani pada hari ini. Kepada Pak Sugiarto, Pak Ong, juga seluruh pengerja, pengurus di tempat ini. Saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah kita terima, kita dengar, tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan bagian dari RT kami, satu timba besar, bak begitu, kemudian diisi ikan lele, saudara. Ikan lele, bibit lele kecil-kecil.
Kira-kira ada sekitar 100 ekor ikan lele ini. Dalam perjalanannya kita kasih makan setiap hari. Kemudian kami lihat ikan lele ini. Ternyata dari bibit yang sama besarnya, setelah berjalan 1-2 bulan, besarnya nggak sama, saudara. Padahal makannya sama, waktunya sama, tetapi pertumbuhannya tidak sama. Seperti halnya kita sebagai orang Kristen, seringkali kita alami hal yang sama, saudara. Mulai lahir mungkin sudah Kristen, sudah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah ikut ibadah, sudah baca firman dengan makanan yang sama, di tempat yang sama, dan waktu yang sama, tetapi seringkali pertumbuhan kita tidak sama. Ada satu pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah salah yang memberi makan? Apakah salah waktu makannya? Atau salah tempatnya? Atau bagaimana, saudara? Ternyata setelah saya selidiki daripada ikan lele ini, saudara, satu demi satu saya perhatikan waktu saya beri makan. Ternyata yang salah bukan makanannya, yang salah bukan tempatnya, yang salah bukan airnya, saudara. Tetapi yang salah adalah ikannya itu sendiri. Ya. Ternyata begitu dikasih makan, ada ikan yang lahap sekali. Wah, saudara. Kemudian ada ikan yang makannya nggak lahap, sehingga makanannya begitu banyak dihabiskan oleh yang lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan seringkali sama seperti ini. Bukan berarti kita ini ikan lele, saudara ya, tetapi sama seperti ini. Kita mendapatkan porsi makanan yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi kita mengkonsumsinya seringkali terlambat. Seringkali tidak sama. Itulah yang membuat pertumbuhan kita ini menjadi terhambat, tidak sama dengan yang lain. Pagi hari ini sebagai dasar firman Tuhan, kita tetap kepada Lukas pasal yang kedua. Ya. Mulai kita belajar membuka Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-40, kemudian kita lompat di ayat 52, kemudian kita lompat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47. Ya. Demikian firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lompat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 40 itu berbicara tentang masa kecil Tuhan Yesus. Lukas mencatat dari segi kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan anak itu bertumbuh. Dikatakan anak itu bertumbuh. Di dalam Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi masa kecil Yesus, kanak-kanak Yesus, dia mendapatkan satu pertumbuhan yang luar biasa. Bukan secara fisik saja, tetapi secara mental, secara moral, secara hikmat pengetahuan, dia mendapatkan satu pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Yesus kecil ini mempunyai orang tua yang bertanggung jawab. Amin. Jadi dia mempunyai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara daripada Tuhan Yesus ini secara manusia. Orang tua ini memberikan makan, memperhatikan, merawat sedemikian rupa, dan saudara dikasih Tuhan,
sebagai menjadi kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, anak mulai kecil sudah dikenalkan oleh kepada Tuhan. Diajari tentang Taurat, pemahaman-pemahaman tentang apa yang namanya Allah Bapa itu. Sehingga hikmat Tuhan ini bertumbuh. Pengetahuannya bertumbuh. Terus bertumbuh dan berkembang dan terus menjadi besar. Saudara, Yusuf dan Maria adalah orang yang Tuhan pilih, percayakan Yesus kepada dia. Dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mari saudara dikasih Tuhan, kita memiliki orang tua yang bertanggung jawab. Sedangkan orang tua, mari engkau memiliki anak yang Tuhan percayakan padamu. Engkau harus bertanggung jawab. Memelihara, menuntun, mendidik. Amin. Saudara, sehingga pertumbuhannya merata. Bukan dari satu sisi saja. Bukan cuma bodinya saja besar, saudara. Ada anak yang tumbuhnya bodinya besar, saudara. Tetapi maaf bicara, tidak ngerti apa-apa. Ya. Alias on, ada seperti itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus dikatakan bertumbuh. Hikmatnya bertumbuh. Saudara. Kemudian di dalam ayat 52, dikatakan, dan Yesus makin bertambah. Saudara perhatikan, kalau di dalam ayat 40, tidak disebut nama. Cuma dikatakan anak itu. Tetapi di sini disebut Yesus. Ada nama, ada identitas, saudara. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan semakin dikasihi oleh manusia. Sekali lagi, pertumbuhan Tuhan Yesus sempurna. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tetapi balance, imbang, saudara. Pertumbuhan yang sempurna, ya. Dikatakan jelas bertambah besar dan bertambah hikmatnya, terus semakin besar, semakin kuat. Ya. Ini adalah pertumbuhan daripada Tuhan Yesus. Disebut nama karena usia 12 orang Yahudi menganggap itu sudah dewasa. Artinya dewasa, dia bisa mandiri, dia sudah bisa diberi tanggung jawab. Seperti beberapa waktu yang lalu Pak Roni sudah menyinggung bahwa ada 18 tahun tidak dicatat di sini. Sesuatu yang tidak dicatat. Dari usia 12 sampai 30. Ya. Kemungkinan di situ Yusuf bapaknya ini meninggal. Sehingga Tuhan Yesus yang sudah berusia 12 memiliki tanggung jawab terhadap orang tua dan saudara-saudaranya. Mungkin dia waktu itu belajar, juga bekerja. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki satu profesi waktu itu adalah sebagai tukang kayu, saudara. Tukang kayu itu sangat keras bekerjanya, membutuhkan tenaga atau power yang begitu kuat. Ya. Itulah sebabnya pertumbuhan Tuhan Yesus secara fisik dia kuat, ya. Secara hikmat pengetahuan, luar biasa. Pertumbuhan yang sempurna, saudara. Ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Cuma saya katakan, pertumbuhan Tuhan Yesus bukan cuma bertumbuh saja, tetapi harus berkembang. Amin. Banyak orang bertumbuh tapi tidak berkembang. Saudara. Banyak orang bertumbuh saja tapi tidak berkembang. Maksudnya bagaimana? Kalau bertumbuh ya sudah, satu-satu saja bertumbuh. Tetapi berkembang bukan cuma satu, tapi menjadi lebih daripada satu. Amin. Jadi itu berkembang. Tuhan Yesus tidak cuma bertumbuh dewasa, memiliki hikmat yang luar biasa, tidak. Tetapi dia juga berkembang. Dengan bukti apa? Dia memiliki 12 murid. Dia mencari murid-murid untuk dimentorin, untuk sebagai penerus daripada karya-karyanya, saudara. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan cuma ingin bertumbuh, tetapi Tuhan Yesus juga kepingin berkembang. Saya percaya gereja di tempat ini pun juga tidak cuma bertumbuh, tetapi harus berkembang. Amin. Yuk ngomong kanan kiri, kita harus berkembang. Kita harus berkembang, saudara. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja-gereja Tuhan. Amin.
Kalau kita melihat lompat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, saudara dikasih Tuhan, ini adalah satu acuan, ya, cikal bakal gereja, saudara. Di mana gereja bukan cuma bertumbuh, tetapi gereja juga berkembang. Dengan kata lain, kalau di dalam 47 tadi dikatakan mereka, saudara, disukai banyak orang, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan gereja yang bertumbuh saja, tetapi menjadi gereja yang berkembang. Amin. Saudara kasih Tuhan, kenapa gereja harus berkembang? Kenapa gereja harus bertumbuh dan berkembang? Kenapa jemaat harus berkembang, saudara? Ini yang satu pertanyaan yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Yang pertama, gereja berkembang itu karena kehendak Bapa. Amin. Gereja itu berkembang itu karena kehendak Bapa. Kalau saudara melihat di dalam Matius 28, 19-20, kita semua tahu ini tentang amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Jadi di sini gereja harus berkembang. Dan ini adalah kehendak Bapa, maunya Tuhan. Kenapa? Kalau nggak berkembang, berarti gereja itu start. Kalau tidak berkembang, berarti gereja itu mandul, tidak menghasilkan sesuatu. Kalau tidak berkembang, berarti jemaat itu mandul, tidak menghasilkan buah. Untuk bisa berkembang ada buah. Dari buah itu ada biji, kemudian biji itu ditanam kembali, bertumbuh kembali. Saudara, pentingnya daripada gereja bertumbuh dan berkembang inilah yang kita harus mengetahui bahwa itu adalah rencana Bapa di surga. Amin. Yang kedua, saudara, kenapa gereja itu harus berkembang dan bertumbuh? Karena itu adalah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa berkembang sempurna. Gereja tidak bisa bertumbuh sempurna, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pertumbuhan gereja jemaat dan bisa berkembang itu karena karya Roh Kudus. Pak, bagaimana kalau katakan kita ini membangun gereja menjadi satu jemaat, kemudian saya tidak mau ada Roh Kudus dalam diri saya? Ini aneh, saudara. Ini aneh, saudara. Makanya kalau gereja itu bisa bertumbuh dengan baik, sempurna, bisa berkembang dengan baik, maka saya mau katakan itu bukan hasil kerjamu, tapi itu adalah hasil kerja Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita bangga dengan diri kita. Oh, kalau nggak ada saya, ya gereja itu nggak bisa jalan, saudara. Oh, kalau nggak ada saya ibadah kacau. Tidak. Oh, nggak ada saya pelayanan nggak berjalan. No, saudara. Tetapi jika engkau bisa beribadah, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi dampak bagi banyak orang, itu karena Roh Kudus yang berkarya atas hidupmu. Amin. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Ciri yang pertama, saya mau katakan, bagaimana gereja itu bisa bertumbuh berkembang, saudara. Karena orang-orangnya mengandalkan Roh Kudus. Secara khusus para pemimpin harus tetap mengandalkan Roh Kudus. Saudara, apakah bisa gereja berjalan beribadah tanpa Roh Kudus?
Saya katakan bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau kita perhatikan para rasul ini, murid-murid Tuhan Yesus, selama dia berjalan dengan Tuhan Yesus, pelayanan keliling dan seterusnya, mereka tidak mengalami satu tekanan. Mereka tidak mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa. Dan mereka tidak ada pertumbuhan dalam hidupnya. Sampai-sampai Tuhan Yesus ngajari dia berdoa, saudara. Ini sudah keterlaluan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan murid-murid ini. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, saudara, mereka lari tercerai-berai. Mereka merasa tidak ada yang mendampingi. Mereka merasa sendiri. Mereka merasa tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka merasa tidak ada yang membela dia. Sehingga ketakutan yang luar biasa muncul atas rasul-rasul ini. Mereka tercerai-berai. Alkitab mengatakan mereka kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Ini membuktikan bahwa murid-murid waktu itu mengalami keputusasaan, saudara. Tetapi dia ingat akan janji Tuhan. Dan dia ingat perintah Tuhan waktu Yesus menjumpai mereka. Engkau harus pergi ke Yerusalem, saudara. Dan aku akan memberikan roh penolong di situ. Aku mencurahkan roh penghibur di situ, saudara. Itu yang dia pegang bagi murid-murid. Kemudian mereka berkumpul di satu ruangan di Yerusalem. Artinya adalah para rasul waktu itu sudah mengalami keputusasaan. Dia mengalami satu kelemahan. Tidak lagi ada pengharapan. Tetapi dia ingat janji Tuhan. Dia mengandalkan, aku percaya roh penghibur, roh kudus dicurahkan. Itulah yang aku perlukan. Makanya mereka kumpul di tempat itu untuk menerima kekuatan yang baru. Amin. Saudara, roh kudus harus berkarya atas hidup kita. Jadi gereja supaya bisa bertumbuh, berkembang, maka harus mengandalkan roh kudus. Secara khusus para pemimpin-pemimpin. Ya, rasul-rasul ini adalah para pemimpin gereja-gereja waktu itu. Ini adalah cikal bakal pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saudara, banyak gereja yang tidak mengandalkan Roh Kudus tetap bisa berjalan, bisa karena apa? Karena skill, kemampuannya. Rasul-rasul juga bisa saja lakukan hal itu. Dia mungkin bisa berpikir, aku sudah banyak pengalaman pelayanan bersama Yesus. Aku bisa mendirikan gereja, aku bisa kumpulkan banyak orang. Tetapi dia sadar, saudara, dia perlu penolong ilahi yang dari surga, yaitu Roh Kudus. Amin. Saudara, tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa apa-apa. Dikatakan Roh Kudus adalah roh penolong. Berarti kalau roh penolong itu diberikan kepada saudara dan saya, itu artinya kita adalah orang yang lemah. Orang yang gak berdaya, orang yang gak bisa apa-apa sebenarnya di situ. Tetapi oleh karena Roh Kudus kita dimampukan. Amin. Saudara, jadi yang pertama gereja harus mengandalkan Roh Kudus. Kalau ada gereja yang mengandalkan Roh Kudus, ibadah tetap bisa. Bisa. Sekali lagi karena kemampuan orang tersebut, karena skillnya, karena materi yang dia miliki, semuanya bisa beli alat musik. Multimedia bisa dibeli semuanya, gedung bisa dibeli semuanya, saudara pemain musik semuanya bisa dibeli, mendatangkan pengkhotbah hebat bisa dia bayar, semuanya karena uangnya. Ibadah tetap jalan. Tetapi masalahnya, jika engkau tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan yang hadir. Tidak ada perubahan dalam hidupmu. Engkau tidak akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Engkau akan menjadi jemaat yang monoton. Kalau hari ini begini, besok juga begitu. Sama saja. Sehingga kekristenanmu menjadi kekristenan yang gersang. Kekristenan yang mandul, tidak menghasilkan buah. Dan tidak bisa berkembang. Saudara yang kasih Tuhan. Inilah poin yang pertama yang penting bagi kita. Melalui kehadiran Roh Kudus, maka hidup kita diubahkan. Amin. Para rasul-rasul setelah dia menerima Roh Kudus itu, maka ada perubahan dalam hidupnya. Dia mulai dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara, hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia mengalami satu keberanian yang luar biasa. Seorang Petrus yang dulunya penakut, dulunya pengkhianat. Saudara, oh hari itu setelah dipenuhi Roh Kudus,
dia berdiri dengan gagah berani, dia berbicara tentang Kristus, 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita putus asa, hari-hari ini kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, hari-hari ini kita sudah lemah sekali, saya katakan, undang hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidupmu, engkau akan dikuatkan, engkau akan dibebaskan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, bukan cuma mengandalkan Roh Kudus, saudara. Di ayat yang 41 dikatakan demikian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, yang pasal kedua ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang kedua, gereja yang bertumbuh, berkembang, harus ada penambahan jiwa-jiwa. Artinya memenangkan jiwa-jiwa. Gereja sebagai alatnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Bukan memindahkan jiwa-jiwa. Sekali lagi, bukan memindahkan jiwa-jiwa, tetapi engkau harus memenangkan jiwa-jiwa sesuai amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Artinya di sini adalah gereja harus ada penginjilan keluar, saudara. Banyak sekali anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak mau keluar. Dia nyaman di dalam gereja, sudah tenang, sudah enak, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, pergilah. Banyak sekali kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhannya tersenyum saja, saudara. Aku ngomong apa? Engkau harus pergi. Tapi kenapa hari ini engkau berdoa untuk aku kirimkan jiwa-jiwa kepadamu? Saya mau tanya kepada saudara semua, seandainya hari ini, pagi ini, tiba-tiba ada 3 truk datang di depan situ, penuh dengan orang yang belum percaya Yesus. Kemudian dia datang di tempat ini. Dan dia minta dilayani, dan dia minta tempat untuk dibaptis dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Tentunya waktu kita lihat seperti itu, kita akan takut, kita kewalahan. Dengan Tuhan kirim begitu banyak jiwa. Tetapi yang Tuhan mau adalah, engkau harus keluar. Engkau harus sambut mereka. Engkau harus jangkau mereka untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada jiwa-jiwa, ada penginjilan. Jadi gereja harus banyak keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada satu cerita, ada seorang kaya memiliki satu ruangan kotak, saudara. Kemudian di dalam ruangan kotak itu dipasang lilin-lilin. Kemudian semua lilin itu dinyalakan satu persatu. Sehingga ruangan itu menjadi terang benderang, saudara. Satu kali malam hari terjadi hujan badai. Angin yang begitu kencang. Kemudian sang pemilik ruangan ini, si bapak ini masuk di dalam ruangan itu. Diambillah satu lilin yang nyala. Kemudian mau dibawa keluar. Lilin ini berkata begini, Bapak, tolong jangan saya. Saya ini cuma lilin biasa, lilin yang kecil. Kalau Bapak bawa saya keluar, saya akan mati. Karena di luar sana gelap gulita. Maka bapak ini dikembalikan lilin ini. Dia ambil lilin yang agak besar. Dibawa keluar lagi. Sebelum keluar, lilin ini berkata, Bapak jangan saya. Saya ini gak mampu untuk menerangi semuanya. Saya pasti mati, nanti ada angin yang begitu kencang. Maka kembalilah bapak ini menaruh lilin itu. Dia ambil lagi yang lebih gede. Hal yang sama terjadi seperti itu. Dengar baik saudara kasih Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan seperti lilin ini. Hanya menerangi dalam satu ruang persegi saja, yaitu gereja Tuhan. Saling menerangi, saling menghangatkan. Pada waktu diminta untuk keluar, oh jangan saya gak mampu, saya takut, saya nanti mati, saudara. Itulah sebabnya maaf bicara, banyak gereja mengalami gesekan-gesekan. Karena satu dengan yang lain saling memanasi, saling menerangi, saudara. Ayo mulai hari ini
Kalau kita mau menjadi jemaat yang bertumbuh dan berkembang, menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, jangan engkau nyaman di dalam ruangan ini. Jangan engkau saling menginjili satu dengan yang lain. Jangan sampai engkau menerangi satu dengan yang lain. Tetapi ada tugas yang lebih penting. Di luar sana gelap, kita harus menjadi terang di sana. Amin. Kita bawa jiwa-jiwa masuk ke situ, memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, inilah gereja. Ya, inilah gereja. Kita promosikan nama Yesus di luar. Bukan promosi di dalam. Tapi kita promosi di luar. Amin. Bukan promosi diri kita sendiri di luar. Bukan kita promosikan organisasi kita di luar. Tetapi kita harus promosikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua. Amin. Yesus satu-satunya sang penolong. Yesus satu-satunya sang penebus. Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan setiap orang. Nama Yesus ditinggikan. Banyak orang Kristen di luar sana bukan cerita tentang Yesus, tapi bicara tentang setan. Pada waktu engkau bicara tentang setan di luar, bercerita tentang kehebatan setan, maka engkau sedang mempromosikan setan itu sendiri. Kalau saya lihat beberapa tayangan televisi, dunia sedang menawarkan itu semua. Kalau ada sinetron, ada tayangan lain, film-film yang berbau mistis, contoh dunia lain, ya, dan yang lainnya. Wih, ratingnya tinggi sekali, saudara. Ternyata banyak orang yang suka hal-hal itu. Dengar baik, itu setan sedang didemonstrasikan, saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ayo kita memiliki Kristus, memiliki Yesus, supaya banyak orang mengenal Yesus dan banyak orang diselamatkan untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang kedua, harus ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Bukan memindahkan jiwa orang lain, tetapi jiwa baru. Inilah yang Tuhan mau, saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya, di ayat 42 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti sampai di sini. Kemudian, dan dalam pengajaran, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja bisa bertumbuh dan berkembang. Di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti, ada pengajaran, ada persekutuan, ada memecahkan roti, ada doa. Ini bicara tentang ibadah. Kalau cuma kumpul saja, tidak ada memecahkan roti, tidak ada doa, itu namanya arisan. Jadi ini bicara tentang ibadah. Jadi gereja harus ada ibadah. Di dalam ibadah dikatakan ada pengajaran rasul. Jadi gereja harus ada pengajaran yang kuat. Iman kepada Kristus ditanamkan sebagai fondasi di dalam setiap jemaat Tuhan. Amin. Bukan pengajaran yang lain, saudara. Di sosmed banyak sekali pengajaran-pengajaran. Kalau fondasi kita nggak kuat, maka kita akan jatuh di banyak pengajaran-pengajaran itu. Tapi syukur kalau katakan di tempat kita ada pengajaran rasul-rasul, yaitu pengajaran yang terfokus hanya kepada karya Yesus Kristus, saudara. Kuasa Tuhan bekerja di dalam pengajaran. Supaya kita menjadi jemaat yang kuat, berdiri di atas batu karang. Amin. Gereja Tuhan juga menjadi gereja yang kuat. Saudara, banyak sekali orang mengalami pengajaran yang tidak benar. Saya beberapa waktu yang lalu didatangi satu teman, mengatakan begini, Pak, saya itu bagaimana ya? Duh, saya nggak tahu. Dia tanya begitu. Saya bagaimana? Saya nggak tahu ya gitu. Maksudnya bagaimana? Saya sudah aktif di dalam gereja, saya sudah beribadah di gereja, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah membantu pembangunan gereja dan seterusnya. Saya bahkan memberi makan orang miskin setiap hari Jumat. Dia keliling ngasih nasi bungkus, keliling. Tapi kenapa pekerjaan saya turun terus, rumah tangga saya kacau, keuangan saya amburadul. Saudara, saya mau katakan, jangan pelayananmu itu ukurannya hanya karena berkat.
pengajarannya salah, saudara. Dia pikir melakukan hal-hal seperti itu supaya dia mendapatkan berkat secara materi. Oh tidak, saudara. Tidak. Kalau engkau diberkati itu adalah haknya Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati berlima itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita memberikan perpuluhan itu adalah kewajiban kita untuk mengembalikan haknya Tuhan. Amin. Saudara, jangan dibolak-balik. Seringkali kita ini menganggap Tuhan ini bisa disogok. Ya, tidak. Saya kadang berpikir ada satu gereja menjelang perpuluhan itu membuat satu tayangan seperti sandiwara. Kalau dia tidak memberikan perpuluhan, tidak memberikan persembahan, ya, maka rumah tangganya mengalami musibah. Saya waktu melihat itu sangat miris sekali. Ini konsep yang salah. Sepertinya kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, perpuluhan atau persembahan, maka hidup kita menjadi tidak ada masalah. Bukan seperti itu. Mari kita memiliki pengajaran yang benar, yaitu pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul yaitu pengajaran tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan di dalam ibadah bukan cuma ada pengajaran, tetapi ada persekutuan. Persekutuan ini dari kata adelpos. Adelpos itu bicara tentang persaudaraan, saudara. Jadi di dalam gereja, di dalam ibadah harus ada persaudaraan. Amin. Satu dengan yang lain mengenal, satu dengan yang lain. Jangan sampai satu gereja, satu komunitas, nggak ngerti, saudara. Siapa itu? Nggak ngerti aku. Padahal satu gereja, saudara. Menyapalah satu dengan yang lain. Kenal nggak kenal, kalau kita di dalam satu komunitas, kita harus menyapa. Amin. Ada rasa persaudaraan, saling berbagi satu dengan yang lain, saling empati, saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap gereja Tuhan. Selanjutnya dikatakan demikian, bukan cuma di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa. Gereja tanpa pendoa seperti sayur tanpa garam. Memang kadang-kadang doa ini seringkali diremehkan. Tetapi saya mau katakan, di dalam doa ada kuasa Allah. Amin. Kita doa tidak kelihatan, saudara. Tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam doa itu. Seringkali banyak orang meremehkan tentang doa. Doa ini penting sekali. Makanya gereja itu harus ada pendoa yang aktif. Kalau gereja tidak ada pendoa, maaf bicara, ini namanya rohani. Tetapi untuk menjadi peperangan rohani tidak ada pasukannya. Maka pendoa ini penting sekali. Dan jemaat harus suka berdoa. Kalau ada orang Kristen tidak suka berdoa, maaf bicara, perlu tanda tanya besar. Tuhan Yesus saja ngajari murid-muridnya berdoa, saudara. Itulah sebabnya karena murid-murid waktu itu tidak terbiasa berdoa, maka diajari berdoa. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, saya nggak bisa berdoa. Kalau saya disuruh berdoa, saya langsung menggunakan ilmu lari 1000. Ya, saya lari sejauh-jauhnya karena saya merasa tidak bisa berdoa, saudara. Kalau tempat saya ketempatan KM atau Komsel ya, waktu itu, saya mau, oke, nggak apa-apa, saudara. Tapi saya duduknya paling pojok belakang, saudara. Kenapa? Kalau ditunjuk doa, saya cepat lari, saudara. Tetapi setelah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, saya masuk di dalam beberapa pelayanan. Mulai saya aktif, saya menyadari betapa pentingnya doa. Karena di dalam doa itu adalah membentengi hidup saya. Saudara, saya mulai belajar berdoa. Saya mulai rajin berdoa, saudara. Dan saya percaya apa yang saya lakukan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, Tuhan selalu menyertai saya. Amin. Gereja harus banyak berdoa, saudara. Jadi sekali lagi ini penting bagi kita. Ayat yang berikutnya 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi gereja bisa bertumbuh berkembang, harus ada hadirat Tuhan.
harus ada kuasa Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Maaf bicara, kalau bicara tentang gereja, tidak ubahnya seperti gedung kesenian. Ya, seperti pentas saja. Saudara datang cuma melihat pemain musik, ikut nyanyi bersama, oke. Saudara dengarkan firman seperti mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng saja. Setelah itu pulang, selesai. Hampa hidupmu. Tapi jika ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun, maka engkau datang dengan beban yang berat, Tuhan akan angkat bebanmu. Engkau datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan sakitmu. Kenapa? Karena kuasa mujizat Tuhan terjadi atas dirimu. Amin. Itulah sebabnya kalau kita datang ibadah, jangan sebagai rutinitas, tetapi dari rumah kita harus punya mindset, pikiran dan hati kita bahwa aku mau berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Seorang Paulus yang begitu garang, yang begitu bengis, saudara, menggebu-gebu mengejar murid-murid Yesus. Pada waktu dia mau memasuki pintu Damsik, gerbang Damsik, di situ Tuhan menampakkan diri. Saudara, ada satu perjumpaan pribadi antara Paulus dengan Tuhan Yesus. Dan semenjak itu, kehidupan Paulus diubahkan. Amin. Jadi setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi, lawatan pribadi, jamahan pribadi oleh karena kuasa Tuhan, pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Amin. Makanya saya sekali lagi katakan, jangan menjadi orang Kristen atau jemaat yang mandul. Jangan menjadi gereja yang mandul. Tetapi kita menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang. Ayat berikutnya, ayat 44, dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, ada kesatuan hati. Ada kebersamaan. Gereja harus unity. Kompak. Jangan sampai di dalam gereja, di dalam jemaat ada kelompok-kelompok. Seperti Paulus berkata, Paulus yang menanam, yang lainnya menyiram, saudara. Ribut sendiri, terjadi kelompok-kelompok. Tetapi Tuhan mau bahwa kita semua menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kekompakan, unity itu yang penting sekali. Sehebat-hebatnya program gereja yang ada, jika jemaat pengurus tidak kompak, tidak sehati, saya mau katakan tidak akan pernah jalan. Unity penting sekali. Karena kita menjadi satu kesatuan. Jangan merasa hebat satu dengan yang lain. Aku paling hebat di gereja. Oh tidak. Oh kamu paling hebat di gereja. Oh tidak. Aku paling dibutuhkan. Oh tidak. Tetapi kita memiliki beban yang sama. Kita memiliki tugas yang sama. Kita memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, ayo gandengan tangan bersama-sama. Kita lakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saya percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, unity penting. Jemaat mula-mula mengalami satu kekompakan, merasakan penderitaan satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita, jempol kita berjalan, kemudian tersandung batu, sakit nggak kira-kira? Sakit. Begitu nyandung batu, sakit. Nggak mungkin tangan ini kemudian ngambil palu atau bodem, dipukulkan kepada jempol. Goblok. Atau mungkin kita salah mengambil keputusan. Kemudian tangan kita tiba-tiba mukul kepala kita. Bodoh. Ada enggak seperti itu? Saudara, kita menjadi satu kesatuan. Jika ada satu yang salah, ada satu yang sakit, tentunya kita harus menolong. Kita harusnya membalut. Bukan menuduh, bukan cuma memojokkan, menyala-nyalakan, tidak. Tetapi kita bersama-sama bersepakat sehati di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi berikutnya saudara, dengan cepat karena waktunya sudah mulai habis ini. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam gereja ada diakonia, kepedulian satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah, yang berkelebihan mencukupi yang kekurangan. Saling mengisi,
satu dengan yang lain. Tidak ada egois. Di dalam gereja tidak ada egois. Jemaat Tuhan tidak boleh egois. Kalau engkau memiliki kasih, kasihlah orang terdekatmu terlebih dahulu. Baru engkau mengasihi keluar. Saudara, di dalam gereja juga seperti itu. Ada diakonia, ada kepedulian, ada kasih yang diberikan. Saya bersyukur di tempat ini ada diakonia. Itu bukti ada kasih. Saudara kasih Tuhan. Jemaat mula-mula memiliki diakonia. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Mereka sampai jual segala sesuatunya untuk menopang yang lainnya. Artinya dia korban hanya untuk kepedulian dengan yang lain. Ayat yang berikutnya 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ke-46 adalah bicara tentang komsel. Inilah yang membuat menjadi satu ujung tombak daripada gereja. Melalui komsel-komsel ini, gereja bisa berkembang. Bukan cuma bertumbuh tapi berkembang. Tetapi melalui komsel-komsel ini, jemaat bisa bertumbuh dan berkembang. Saudara. Ini perbedaannya. Kenapa demikian? Karena yang pertama tujuannya komsel adalah menghasilkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Yang tadinya orang nggak bisa apa-apa dalam pelayanan, yang tadinya orang tidak mengerti tentang hal-hal rohani, yang tadinya kerohaniannya kerdil, begitu dia masuk di komsel, maka di situ diajari, dibimbing, dibina, dimunculkan, saudara, talentanya, dimunculkan apa yang Tuhan taruh dalam dirinya, saudara. Saya dulu nggak bisa apa-apa, saudara, nggak berani untuk berbicara di depan banyak orang, nggak berani. Tapi saya ikut komsel. Di situ diberi kesempatan. Saya dilatih, diajarin di situ. Sehingga saya muncul di situ. Saya bisa mengerti firman Tuhan. Saya bisa berbicara di depan banyak orang. Artinya komsel pertama punya tujuan untuk menghasilkan, melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan memimpin berikutnya. Amin. Saudara, ini yang disebut dengan multiplikasi. Saudara. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, tujuannya komsel adalah bukan menjadi besar. Dengar baik. Bukan menjadi besar. Tetapi komsel itu tujuannya menjadi banyak. Kalau engkau komsel menjadi besar, jangan bangga. Itu komsel yang gagal. Karena engkau akan menyaingi gerejamu. Tapi kalau engkau memiliki komsel, kemudian engkau melahirkan pemimpin baru. Kemudian engkau buka komsel berikutnya, ini namanya menjadi banyak dan itu menjadi komsel yang berhasil. Pada waktu engkau memiliki komsel yang begitu banyak, maka pestanya adalah di hari Minggu. Semuanya kumpul di dalam gereja dan gerejamu pasti penuh. Secara kualitas, kuantitas ada di dalam gereja Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita sekarang memiliki komsel, jangan berambisi menjadi besar. Tapi ambisilah pertama membuat pemimpin baru. Menciptakan pemimpin baru. Setelah engkau memiliki pemimpin baru, maka engkau harus bermultiplikasi menjadi banyak dan seterusnya sehingga menjadi gereja yang berkembang tanpa batas. Amin. Saudara kasih Tuhan. Inilah cikal bakal gereja di dalam jemaat mula-mula. Kalau kita mau bertumbuh berkembang seperti daripada gereja mula-mula. Hari ini kita sudah diajari. Kita sudah diberitahu. Meskipun kita sudah sering kali mendengar tentang hal ini. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan itu seperti sabun, saudara. Kalau zaman dulu ada sabun batangan, ya, sabun batangan. Di mana kalau mencuci harus digosok berkali-kali supaya noda itu hilang. Nah, firman Tuhan itu sama seperti sabun batangan, saudara. Di dalam hidup kita ini ada noda-noda yang sulit hilang karena kedegilan kita. Maka kita digosok dengan firman ini. Mungkin perlu diulangi 1 kali, diulangi 2 kali, diulangi 3 kali, terus digosok sampai noda itu hilang sehingga hidup kita menjadi bersih. Amin, saudara kasih Tuhan.
Komsel ini penting. Sekali lagi, Komsel ujung tombak daripada gereja. Kalau kita mau menghitung jumlah jemaat yang hadir di dalam ibadah raya secara normal, kita bisa berpatokan dari Komsel ini. Saya ambil contoh perhitungannya begini, secara kasar saja. Kalau kita memiliki Komsel 10, masing-masing satu Komsel memiliki 10 anggota orang, berarti sudah ada minimal 100 orang yang hadir ikut ibadah. Kenapa? Karena orang yang berkomsel pasti ikut ibadah. Tapi orang yang beribadah belum tentu ikut komsel. Kemudian dari 100 orang itu, maka kita ditambah 35%. Kenapa harus 35%? Karena yang ikut ibadah, orang-orang yang pasti ikut komsel, ditambah orang yang tidak pernah ikut komsel. 35%-nya. Itulah jumlah yang mendekati daripada kalau kita melihat jumlah orang yang ikut ibadah di dalam gereja kita. Saudara kasih Tuhan, makanya saya katakan komsel penting sekali. Kalau kita mau bermultiplikasi harus lewat komsel. Yang mengetahui keadaan jemaat-jemaat yang ada sampai di bawah lewat komsel. Gereja secara besar tidak akan mampu untuk sampai turun ke bawah. Seorang gembala tidak akan pernah mampu sendirian turun ke bawah. Dia perlu kepanjangan tangan, yaitu lewat komsel-komsel ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, supaya kita ini bukan cuma menjadi bertumbuh saja, tetapi kita juga bisa berkembang. Tentunya harus berbuah, kemudian berkembang. Berkembang bukan menjadi satu, tetapi berkembang itu bicara tentang jumlah lebih banyak lagi. Lebih daripada satu. Saya berdoa supaya gereja di tempat ini bukan cuma bertumbuh, tetapi kita semua mengalami satu perkembangan yang dahsyat. Gereja berkembang tanpa batas. Amin.